Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Umat Kristiani merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang biasa dikenal dengan Natal setiap tahun. Perayaan Natal menjadi salah satu hal yang dinantikan dan penuh dengan makna, sejarah, serta tradisi di dalamnya. Natal yang menjadi momen paling dinantikan bagi umat Kristiani ini di akhir tahun. Ternyata, Natal tidak hanya sebatas sebagai perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, namun terdapat sejarah dan pemaknaan yang lebih mendalam terkait Natal. Dekorasi khas karangan bunga dan bintang yang bersinar di puncak pohon Natal menjadi simbol penting dari semangat perayaan ini. Selain mempercantik suasana, setiap elemen dekorasi punya makna mendalam yang sering kali luput dari perhatian, termasuk juga beragam makanan yang hadir pada saat perayaan Natal, yang tentunya jarang Anda ketahui. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa fakta menarik seputar Natal. Masa sih? Natal merupakan hari raya bagi umat Kristiani dalam memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Namun jika dilihat dari kata Natal dalam bahasa Latin berarti lahir. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, kata Natal sama dengan kata Christmas yang berarti hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Perayaan hari Natal biasanya dilakukan pada tanggal 25 Desember yang biasanya dilakukan di gereja. Pada perayaan Natal berlangsung, biasanya gereja-gereja dihias dan orang-orang saling bertukar kado. Sebagian orang-orang menghias rumah dan melakukan tukar kado serta bernyanyi bersama. Hal tersebut menjadi kebiasaan yang dilakukan pada hari Natal. Pada akhir tahun 300 Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Dan pada tahun 1100, Natal menjadi perayaan keagamaan terpenting di Eropa, dengan Santo Nikolas sebagai lambang usaha saling memberi. Tradisi Natal mulai berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Kebiasaan menghias rumah dengan tanaman hijau seperti mistletoe dan holly berasal dari tradisi pagan yang melambangkan kehidupan abadi. Pohon Natal pertama kali dikenal di Jerman pada abad ke-16, dihias dengan buah, kacang, dan lilin. Tradisi ini menyebar ke negara-negara lain melalui pengaruh keluarga kerajaan, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Albert, suami Ratu Victoria dari Inggris. Elemen-elemen ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Natal modern, melengkapi semangat perayaan yang meriah. Kemudian di tahun 1800-an, terdapat kebiasaan baru yaitu menghias pohon Natal dan mengirimkan kartu kepada anak, saudara, dan teman, serta keberadaan Santo Nikolas sebagai lambang usaha saling memberi juga digantikan dengan Santa Claus atau Sinterklas di Amerika Serikat. Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember menjadi hal yang sangat penting bagi umat Kristiani. Dalam perayaan Natal, umat Kristiani dapat saling berbagi kasih sayang terhadap sesama. Meskipun Natal cenderung dirayakan karena tradisi mendunia, Natal sendiri lebih berfokus pada ucapan syukur dengan hikmat kepada Allah yang telah rela merendahkan dirinya sama seperti manusia. Masa sih? Dekorasi Natal bukan hanya sekedar mempercantik suasana, tetapi juga mengandung makna simbolis yang dalam. Dekorasi ini juga berfungsi untuk menciptakan atmosfer yang hangat dan penuh keajaiban, mengingatkan orang akan momen kelahiran Yesus Kristus yang dipercaya membawa terang ke dalam dunia. Selain itu, dekorasi Natal kini juga menjadi sarana mempererat hubungan, baik dalam keluarga maupun komunitas, saat semua orang bersama-sama menghias rumah atau lingkungan. Salah satu dekorasi yang paling ikonik dalam perayaan Natal adalah pohon Natal. Tradisi ini berasal dari Jerman pada abad ke-16, di mana pohon-pohon hijau seperti cemara dianggap melambangkan kehidupan abadi, bahkan di tengah musim dingin. Dalam tradisi Kristen, pohon Natal juga dikaitkan dengan pohon kehidupan di Taman Eden. Ornamen yang menggantung di pohon melambangkan berkat dan kelimpahan, sementara bintang di puncak pohon mewakili bintang Bethlehem, yang menuntun orang Majus ke tempat kelahiran Yesus. Elemen dekorasi lainnya yang tidak pernah absen adalah lampu Natal. Awalnya, lilin digunakan untuk menghias pohon Natal sebagai simbol kehadiran Yesus, sang terang dunia. Namun, seiring perkembangan zaman, lilin digantikan oleh lampu listrik yang lebih aman. Cahaya lampu Natal tidak hanya menciptakan suasana meriah, tetapi juga melambangkan harapan di tengah kegelapan. Di banyak tempat, lampu Natal digunakan untuk menghias rumah, jalanan, dan pohon-pohon besar, menciptakan pemandangan spektakuler yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Dekorasi lain yang sering ditemui saat Natal adalah candy cane, tongkat permen berwarna merah dan putih. Bentuknya menyerupai tongkat gembala, yang mengingatkan pada para gembala yang pertama kali menerima kabar kelahiran Yesus. Warna merah melambangkan darah Kristus, sedangkan putih mencerminkan kesucian. Candy cane juga sering digantung di pohon Natal sebagai simbol kasih dan pemberian sederhana. Meskipun banyak elemen dekorasi Natal berasal dari tradisi Kristen dan budaya kuno, maknanya telah berkembang seiring waktu. Saat ini dekorasi Natal lebih dari sekedar simbol religius, tetapi juga menjadi ungkapan kreativitas dan cara untuk menyatukan orang-orang dalam semangat kebahagiaan. Baik itu menghias pohon Natal bersama keluarga, memasang lampu-lampu indah di luar rumah, atau berbagi candy cane kepada teman.
Masa sih? Makanan adalah bagian tak terpisahkan dari perayaan Natal di seluruh dunia. Setiap negara memiliki hidangan khas yang melengkapi momen kebersamaan selama musim liburan. Makanan Natal tidak hanya tentang rasa, tetapi juga tentang tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadiran makanan ini menciptakan suasana hangat, mempererat hubungan keluarga, dan menjadi simbol berbagi kebahagiaan. Salah satu makanan khas Natal yang paling terkenal adalah gingerbread. Seringkali dibuat dalam bentuk manusia kecil atau rumah miniatur. Kue ini terbuat dari campuran jahe, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya, memberikan rasa yang hangat dan khas. Tradisi membuat gingerbread house dimulai di Jerman pada abad ke-16, terinspirasi oleh cerita rakyat Hansel and Gretel. Selain menjadi camilan, gingerbread juga sering digunakan sebagai dekorasi. Tidak hanya makanan, ada juga minuman khas Natal yang berasal dari Inggris pada abad ke-17, yaitu eggnog. Eggnog kini populer di banyak negara, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Minuman ini dibuat dari campuran telur, susu, gula, dan rempah-rempah seperti pala, seringkali ditambahkan alkohol seperti rum atau bourbon untuk versi dewasa. Eggnog melambangkan kemewahan karena bahan-bahan seperti susu dan telur dulunya adalah barang mewah. Disajikan hangat atau dingin, eggnog menjadi pelengkap sempurna untuk malam-malam dingin selama Natal. Setiap negara memiliki makanan Natal yang unik dan mencerminkan budayanya. Di Italia, Panettone, roti manis yang dipenuhi kismis dan buah kering, adalah favorit selama musim Natal. Sementara itu di Inggris, Christmas pudding, sejenis puding kaya rempah dan buah kering, menjadi sajian wajib. Sementara di Jepang, tradisi makan ayam goreng KFC pada hari Natal menjadi kebiasaan unik yang populer sejak 1970-an. Makanan-makanan ini menunjukkan bagaimana Natal dirayakan dengan keunikan masing-masing budaya. Makanan Natal bukan hanya tentang kenikmatan rasa, tetapi juga tentang makna berbagi dan kebersamaan. Selain itu, banyak orang menggunakan Natal sebagai kesempatan untuk berbagi makanan dengan mereka yang membutuhkan, seperti memberikan hadiah makanan atau berkontribusi dalam acara amal. Makanan Natal menjadi pengingat bahwa semangat Natal sejatinya adalah tentang memberi dan menciptakan kebahagiaan bersama. Masa sih? Masa sih?